Balik lagi di BRGSK. Kaget ya? Orang lagi mijet rokok. Kaget ya? Kaget, ya. Sekaget kayak anak kita kena cyanida, yuk. Waduh, jangan dong. Netflix ngerilis satu crime dokumenter yang di Indonesia langsung rame banget. Ya kan ya, kayak ini tuh rame beberapa tahun yang lalu, terus juga udah selesai. Diangkat lagi jadi film dokumenter. Diangkat lagi, walaupun waktu itu sebenarnya masih banyak yang gantung ya kan ya. Emang terus, iya? Iya kan banyak yang bilang kayak begitu. Maksudnya dari persidangannya itu sendiri kan masih pada banyak yang bilang ini kayaknya masih belum final deh. Ternyata udah final dan 20 tahun di penjara. Betul. Dengan segala macam kontroversinya di persidangan, ya kan, banyak polemik-polemik yang sekarang ngangkat lagi di kalangan generasi Gen Z. Betul. Nah, itu maksudnya sekarang ini banyak yang bikin ramenya adalah karena Gen Z yang dulu mereka belum tahu, belum ngikutin, terus sekarang ini rame. Nah, mereka taunya dari si dokumenternya ini. 1 jam itu kan, dari Netflix itu kan. Beda sama kita dulu yang ngikutinnya kayak berbulan-bulan ya kan ya. Enggak, aku 3 kali persidangan udah cukup kelar, udah tahu Jessica ini bakal dipenjara. Karena kelihatan berat sebelah. Kelihatan berat sebelah gitu. Apalagi semua netizen Indonesia itu sudah menghakimi Jessica sedemikian rupa dari fisik, dari wajah, gitu-gitu kan. Itu sebenarnya memang iya di persidangan memang iya sih kayak gitu. Iya. Karena banyak yang mempertanyakan itu semua dan akhirnya menghakimi Jessica. Udahlah 3 kali persidangan udah nih kelar nih, udah nih pasti di penjara, Jessica udah pasti kalah gitu. Paling nggak seperti itu. Betul. Ya. Selamat buat Netflix telah berhasil meraup keuntungan dari para banyak banget penonton, dari para pengguna baru yang akhirnya langganan Netflix, dan juga selamat juga untuk kalian yang jadi reseller akun Netflix. Oh masih bisa? Masih bisa kan, di sharing bisa itu. Masih rame, masih rame. Lo jual 40.000, 50.000 juga masih untung gitu kan. Dan selamat untuk para YouTuber yang telah join the wave, Om Deddy Kobuser dan lain-lain, Dr. Richard gitu, yang berhasil mengangkat dolar hijaunya. Bagaimana mungkin gitu? Wah, ini dari sisi Pak Oto dihadirkan, dari sisi ini dihadirkan gitu. Itu mungkin bisa berseri-seri juga menghadirkannya seperti itu. Nggak tahu ya kalau itu ya. Makanya akhirnya kita juga mau mencoba Ready the Wave. Enggak dong. Enggak. Karena ini kemarin emang rame banget aja gitu. Betul. Dan seperti biasa kan kita ini lagi membicarakan apa yang lagi rame juga gitu. Nah kemarin ini, maksudnya kayak pada saat kan ada tuh announce-nya kalau Netflix ini mau bikin crime dokumenter si Ice Cold ini. Waktu itu aku ngerasa kayak wah ini bakal jadi kayak gimana nih. Soalnya di beberapa crime dokumenter dari Netflix yang aku tonton ya, itu kayak keren. Netflix itu bisa ngebikin cerita itu keren banget gitu. Kayak sebelumnya itu yang aku tonton itu ada Butcher from Delhi lah, terus juga ada Burari Death, terus juga ada Raincoat Killer, ada Dahmer yang aku tonton ya kan ya. Aku nonton Ted Bundy itu. Ted Bundy juga ada itu semuanya. Nah, terus terakhir itu mereka bikin dokumenter Ice Cold ini tentang yang penasaran dong, karena kan maksudnya kita ngikutin. Kalau kayak yang udah dibikin sebelumnya itu kita taunya itu dari
Netflix, ya kan ya. Kalau yang ini kan kita tahu ceritanya sebelumnya itu kayak gimana, gimana alotnya persidangannya, terus tiba-tiba diangkat sama Netflix, bakal sudut pandang apa yang dibawa nih sama Netflix nih, begitu. Dan kalau menurut aku sih terlepas dari apapun yang sekarang menjadi polemik yang dari si ayah korban ngerasa kalau dia dipojokkan gitu, terus kalau dari si pihak tersangkanya yang merasa kalau ini belum selesai atau apa, Netflix berhasil buat ngangkat dokumenter ini. Top. Jadi apa namanya ya? Tapi sampai saat ini aku percaya bahwa Jessica nggak bersalah ya. Nah itu dia. Akhirnya balik lagi kan, masing-masing orang punya pandangan sendiri kan ya? Dari jalannya persidangan dulu dan dari apa yang dilihat dari dokumenter Netflix ini gitu. Yang mungkin jadi pertanyaan, mungkin ya banyak itu adalah sebegitu dibatasinya kah seorang Jessica ini untuk melakukan interview, sedangkan yang sebelum-sebelumnya katanya interview bebas aja gitu. Lo mau interview yang teroris lah, inilah, gitu, kan? Ada apa? Bahkan ada sama, apa seperti itu? Betul, sama bos-bos mafia yang di Nusa Kambangan aja juga bisa interview gitu. Tapi kenapa yang ini tuh sepertinya dipersulit sekali? Gitu. Jadi saya menyimpulkan High School ini hadir filmnya atau peristiwanya aja deh, nggak usah ngomong filmnya. Peristiwa Jessica ini bisa besar. Saya sendiri meyakini bahwa ada konspirasi di sana. Peristiwa Jessica atau Mirna ini Januari 2016 ya? 2016. Yes, Desember 2015 masih ada persidangan Nazarudin. Ya Allah. Kenapa sampai ke situ? Itu aku sampai riset loh, sampai googling aku tuh. Di mana persidangan Nazarudin itu? Waktu itu membahas soal EKTP. Sebelumnya juga masih ada Hambalang. Terus juga proyek Wisma Atlet. Tuh. Gimana coba? Anjing. Maksudnya begini. Kita sekarang mainnya kayak begini. Konspirasi ya. Jadi gimana coba? Mirna menurutku bukan siapa-siapa. Termasuk keluarganya. Jessica juga enggak. Kenapa bisa ramai? Semua media menyoroti di situ. Ya kalau masalah jadi ramai atau tidaknya, kalau yang menurut aku ya karena punya cerita nih, ya kan ya, punya cerita antara, ya kalau yang dibikin media kan ini diangkat kan banyak banget ini antara si orang yang cantik dan yang biasa gitu, ya kan ya. Yang kayak begitu semuanya pasti tahu dong, ya kan ya. Terus yang satu berhasil sukses di dunia percintaannya, Mirna sudah menikah bahagia apapun, dan Jessica dengan yang kayak begitu gitu kan ya. Inilah menurut aku yang bikin cerita ini jadi rame kayak begitu. Jadi memang bener-bener sinetron ya. Betul. Para penonton, para penduduk di Indonesia senang dengan sinetron seperti itu. Drama. Iya dong. Bahkan media sendiri mereka udah mengamini itu. Beberapa reporter yang itu di sini drama ini. Drama gitu. Memang. Dan ini yang memang rating yang dibutuhkan oleh para media gitu kan, biar oplah apa ya oplah rame gitu kan. Kalau sekarang rating naik ya, viewernya kan? Banyak. Kalau dulu jualan juga lancar, semuanya iklan masuk. Ya mau nggak mau kan, kalau masalah pada saat media mengangkat berita ini, cerita ini dengan apa yang terjadi di persidangan, masalah proses hukum itu udah beda tuh, karena satu mencari keadilan, satu lagi media ini mencari cerita. Iya kan? Iya, benar. Salut buat Netflix bisa ngangkat ini tiba-tiba kayak out of nowhere, cerita yang udah lama gitu. Tiba-tiba bisa naik lagi, itu keren sih gitu. Tadi kan aku udah ngomong nih, menurutku, keyakinanku Jessica nggak bersalah. Kalau menurutmu? Aku masih nggak tahu, karena menurut aku juga persidangan ini belum selesai. Karena itu persidangan ini belum selesai, jadi masih belum bisa diputuskan siapa bersalah atau tidak gitu loh. Bukannya sudah?
yang diputuskan kan sudah, cuman kan akhirnya kayak kalau aku pribadi gantung. Iya, aku ngerasa kayak ini gantung, dipaksakan. Kayak banyak juga dari kuasa hukumnya Jessica kan juga ngomong ini kayak dipaksakan untuk selesai. Apakah kamu gitu takut berstatement karena mungkin Bapak Krisnamurti melihat dan kalau yang satu lagi kan udah ya aku yakin ya, aku yakin yang deg-degan cuman Pak Krisnamurti. Kenapa tuh? Kan dia di luar nih. Kalau yang di luar maksudnya ini gimana nih di luar nih? Maksudnya di luar sekitar area penjara. mulutnya. Kalau yang satu lagi, anjing masa gue disalahin lagi? Satu ini masih belum kelar nih. Ya satu masih belum kelar nih. Anjing apa-apaan, gue udah ketangga ini. Nah, tapi kan udah jadi lebih ringan. Iya juga sih. Seumur hidup nggak tahu seumur hidupnya memang di dalam atau di luar ya. Iya. Nah menurutku kenapa masih ini kasus Mirna masih bisa naik lagi? Karena mungkin ada kepercayaan yang apa ya? Kepercayaan masyarakat yang sudah turun tentang persidangan dan peradilan hukum di Indonesia. Menurutku gitu sih, menurutku kan. Mereka ngambil momentumnya di situ ya. Momentumnya di situ. Karena apa? Yang pihak dari Jessica yakin bahwa tidak ada otopsi. Ya. Yang dari Mirna, yang dari korban almarhum Mirna ngomong ini udah diotopsi. Di situ saja sudah terjadi perdebatan. Kan kalau itu dijelaskan cuma ngambil sampel. Tapi di beberapa podcast, makanya aku tadi tanya, kamu lihat podcastnya, di beberapa podcast, terutama di Deddy Corbuzier, itu dijelaskan bahwa ini otopsi. Ya. Nah, pikiranku adalah bagaimana bisa Otto Hasibuan itu menyangkal tidak ada otopsi, padahal sebenarnya ada otopsi. Oh, salah kan kalau nggak salah ya dari dokter forensiknya sendiri. Nah, kayak gitu, kan bingung kan? Ya, jadi kayak begitu kita kan peradilan kayak gitu kan betul. Kita juga nggak tahu juga. Nah. Kalau sudah masuk peradilan, menurutku mana yang menang, mana yang kalah. Bener bapaknya Mirna nih, keren nih dia nih. I win. Iya betul. Tapi menurut Rio, setelah Eskul kira-kira Netflix itu keren. Bisa bisa ngebikin crime dokumenter. Betul. Crime dokumenter India udah ada beberapa tuh yang Yes. diangkat di Netflix, ya kan ya. Terus juga dari Korea juga udah ada, dari Amerika apalagi banyak banget. Yes. Di Indonesia nih, Ya. ini kayak pasar baru nih buat Netflix nih, Yuhu. ya kan ya? Ya. Untuk bikin crime dokumenter. Mungkin ya. Mungkin. Ini kalau misalnya ada teman-teman dari Netflix atau orang yang bisa bukan ngebantu ya, ngasih saran lah gitu. Ngeproduceri juga. Iya, ke Netflix. Mungkin setelah Ice Cold itu bisa dicoba Orange Juice. Kan iya persidangan juga udah ya Orange Juice ya. Udah selesai malah. Udah bebas. Udah bebas. Begini loh teman-teman, cuma kan masih banyak kasus cyanida yang lain. Cyanida, Ya. apalagi cyanidanya di dalam pesawat. Nah, Apakah benar pembunuhnya benar itu almarhum itu? Udah almarhum belum sih? nggak tahu. Si Nggak usah disebut namanya. si kardus tuh. Iya, nggak usah disebut. Iya kan? Nah, maksudnya kayak begini. Itu sudah oke, udah bebas. Masa hukumannya sudah selesai atau apa. Cuman banyak nggak sih yang bertanya-tanya kayak, Emang iya? seorang pilot pesawat apa tendensinya untuk menghabisi seorang aktivis? Iya nggak? Ya kan kita cuman ngasih ide nih buat Netflix, siapa tahu mau bahas, kalau enggak juga nggak apa-apa kok, kita udah ya udah gitu, kita udah lupa. Tadi kita ngebahas apa ini? Ice Cold.